환한 미소가 매력적인 조던 윌슨을 영입한 여자 배구 현대건설이 새 시즌 우승 도전을 선언했습니다. Bayangkan lu jadi pelatih lawan. Lu baru bangun tidur, minum kopi, lalu buka rilis draft pemain Kovo. Di sana tertulis, Mega di posisi oposit, Jordan Wilson sebagai outsider hitter, dan Kim Da-in yang megang kendali maestro sebagai setter. Reaksi lu apa? Pasti pengen buru-buru ajuin surat resign atau pura-pura sakit tifus. Trio ini kalau beneran kejadian, bukan lagi bikin strategi taktis, tapi lagi bikin sindikat penghancur mental tim lawan. Selama ini, Liga Voli Putri Korea V-League itu terkenal dengan polanya yang monoton. Oper ke pemain asing, gebuk, dapat poin, ulangi sampai tiang net karatan. Tapi begitu Kim Da-in punya dua opsi monster di kanan dan kiri, konsep itu langsung basi. Da-in itu tipe setter yang otaknya jalan lebih cepat daripada kuota internet 5G. Dia tahu kapan harus manjain speaker dan kapan harus ngerjain bloker lawan sampai encok. Sekarang kita bedah kenapa kombinasi ini dibilang trio maut. Mega itu punya power dan sudut pukulan yang sering bikin bola mikir 2 kali sebelum mendarat. Sementara Jordan Wilson dengan tinggi dan jangkauan vertikalnya bisa nembak dari lantai 2 apartemen langsung ke garis belakang lawan. Kalau mereka berdua ada di lapangan yang sama, bloker lawan mau jagain siapa? Jagain Mega, Jordan bebas terbang. Jagain Jordan, Mega siap kirim rudal antar benua ke muka libero. Ini namanya dilema moral tingkat tinggi buat pertahanan lawan. Sisi humanis di balik megahnya angka statistik. Di balik statistik poin yang bikin silau, ada drama manusia yang lucu sekaligus tragis. Coba lihat Mega. Dia datang dari Indonesia, negara yang netizennya lebih galak daripada pelatih paling killer di Korea. Tekanan di pundaknya itu bukan cuma soal menang tanding, tapi soal harga diri jutaan orang yang siap perang komen di Instagram. Begitu dia dipasangkan dengan Kim Da-in, ada chemistry instan yang kelihatan. Da-in itu tipikal kapten yang gak banyak cincong tapi merangkul. Dia tahu Mega butuh bola-bola matang yang gak bikin pergelangan tangan putus, dan Da-in menyediakannya dengan akurasi sedekat ojek online nganter makanan. Lalu ada Jordan Wilson. Pemain asing di Korea itu seringkali cuma dianggap kayak mesin kompresor. Disuruh kerja terus sampai jebol. Tapi di Hill State, di bawah asuhan taktik yang dinamis, Jordan gak perlu depresi sendirian memikul beban tim. Dia bisa berbagi stres dengan Mega. Disinilah letak humanisnya. Trio ini bikin voli kembali jadi permainan tim, bukan tempat kerja Romusa buat satu orang pemain asing yang dipaksa nyetak 40 poin per pertandingan sampai lututnya bunyi krek. Sindiran buat rival yang kebanyakan teori. Nah, ini yang bikin geli. Tim-tim rival langsung sibuk bikin rapat darurat. Analis-analis taktis di TV mulai coret-coret papan tulis pakai rumus fisika kuantum buat nyari kelemahan trio MJD. Oh, kita harus matikan receive-nya Hill State supaya Da-in gak bisa ngasih bola bagus, kata mereka dengan muka sok pintar. Heleh, teori lu basi, kenyataannya mau receive Hill State jelek sekalipun, kalau bola muntah ke atas, Da-in tinggal lompat dan lempar bola tinggi ke arah Jordan atau Mega. Dari sana, urusannya udah bukan taktik lagi, tapi hukum alam. Siapa yang lompat paling tinggi dan mukul paling keras, dia yang menang. Jadi, semua analisis rumit dari tim lawan itu aslinya cuma usaha buat menenangkan diri sebelum dibantai. Mereka itu kayak orang yang tahu besok mau ujian, tapi malamnya malah belajar cara pasrah. Hill State dengan trio ini gak butuh main cantik ala sirkus. Mereka cuma butuh main efektif. Gaya main mereka itu to the point. Dapat bola, umpan, hancurkan lantai lawan. Gak usah pakai tipuan-tipuan manja yang bikin penonton gemes. Penonton bayar tiket itu buat nyari hiburan, dan melihat bola hasil smash Mega atau Jordan menghantam muka bloker lawan sampai mental ke tribun itu adalah hiburan kasta tertinggi yang bisa disajikan di V-League. Mengubah peta kekuatan dan mentalitas liga kehadiran trio MJD ini otomatis merusak tatanan sosial di V-League yang biasanya adem ayem dan penuh dengan rasa hormat yang berlebihan antar pemain senior junior. Di lapangan, trio ini nggak kenal senioritas. Mau lu pemain timnas Korea yang udah main 10 tahun, kalau lu lelet nutup blok,
Mega nggak akan segan-segan bikin bola mantul di jidat lu. Kim Da-in sebagai jenderal lapangan juga makin arogan dalam artian positif karena dia tahu senjata yang dia pegang itu levelnya militer bukan ketapel anak SD. Ini merubah mentalitas liga. Tim lain yang biasanya cuma targetin yang penting masuk playoff, sekarang dipaksa mikir keras atau sekalian aja belanja pemain besar-besaran musim depan. Trio MJ udah membuat standar liga naik kelas secara paksa. Yang gak kuat ikutan tren ini bakal ketinggalan dan cuma jadi tim pelengkap yang tugasnya bagi-bagi poin gratis ke Hill State tiap minggu. Kasihan sih, tapi ya namanya juga industri profesional, bukan ajang kerja bakti hari Minggu. Mari kita mulai babak kedua ini dengan mengheningkan cipta buat para pelatih rival yang rambutnya makin menipis tiap kali ngeliat rekaman video Hill State. Begitu trio MJD ini masuk lapangan, semua cetak biru taktik yang disusun semalaman sambil minum soju langsung layu sebelum berkembang. Kenapa? Karena menghentikan 3 orang ini sekaligus itu butuh keajaiban, bukan cuma taktik di atas kertas yang coretannya mirip ceker ayam. Sekarang bayangkan, lu jadi analis taktik tim lawan yang digaji buat nyari kelemahan trio MJD. Satu-satunya teori rasional yang tersisa di kepala lu adalah matikan Kim Da-in, maka suplai ke Mega dan Jordan bakal mampet. Oke, sebuah teori yang kelihatan cerdas di ruang rapat, tapi praktiknya zonk total di lapangan. Mau pakai taktik serve agresif buat ngincer Da-in. Lu lupa ya, Da-in itu tipikal setter yang kakinya punya sensor otomatis. Biarpun receive bola pertama melenceng sampai dekat kursi hakim garis, dia masih bisa ngejar sambil kayang, lalu sedetik kemudian melempar umpan back attack yang manjanya minta ampun buat Mega. Disinilah sindiran paling telak buat tim-tim yang sok mengandalkan data statistik. Bola voli itu dimainkan oleh manusia, bukan robot Excel. Lu bisa catat di laptop kalau akurasi umpan Da-in menurun 5% saat ditekan dari area servis kiri. Tapi begitu di lapangan, penurunan 5% itu nggak ada gunanya kalau Mega nemu momentum buat lompat setengah detik lebih cepat dan menghantam bola melewati atas kepala bloker lu yang masih sibuk mikirin data statistik tadi. Lawan itu kayak orang mau tawuran tapi sibuk ngitung massa jenis batu yang mau dilempar. Keburu bonyok, bos. Ketika Jordan Wilson menjadi perisai berjalan banyak pengamat dadakan di media sosial yang biasanya cuma nonton cuplikan highlight di TikTok, komplain, "Wah, kalau Mega dan Jordan main bareng, nanti rebutan bola dong. Siapa yang mau ngalah?" Ini tipe pemikiran orang yang kalau makan bubur ayam, diaduknya pakai kalkulator. Mereka nggak paham konsep sinergi dan pengorbanan taktis. Jordan Wilson di trio ini bukan cuma bertugas jadi tukang gedor yang mukanya kenceng tanpa ekspresi. Dia itu taktik pengalih perhatian terbaik yang pernah ada di sejarah V-League. Ketika Jordan pura-pura lari dari lini belakang siap-siap buat ngambil umpan pipe, seluruh perhatian middle blocker lawan otomatis ketarik ke dia. 3 pasang mata blocker lawan melotot ke Jordan. Tangan mereka udah gemeteran di atas net bersiap melompat. Tapi apa yang terjadi? Kim Da-in dengan senyum tipisnya yang agak ngeselin itu malah memutar pergelangan tangannya di detik terakhir dan mendorong bola cepat ke arah Mega di sisi kanan yang posisinya udah kosong melompong. Kayak jalanan Jakarta pas hari Lebaran. Mega tinggal melakukan tugas favoritnya, meluncurkan hantaman tanpa ampun yang bunyinya bikin tiang penyangga net ikut bergetar. Jordan di sini berfungsi sebagai perisai berjalan sekaligus umpan hidup. Dia rela nggak dapet poin, yang penting mental bloker lawan rontok karena ngerasa dikibulin mentah-mentah sepanjang pertandingan. Ini bukan cuma soal taktik volley, ini adalah seni merusak psikologis musuh secara legal. Sisi humanis. Ego yang dijinakan oleh semangkuk kimchi stew. Di level profesional, menyatukan 3 bintang besar dalam satu tim itu biasanya berakhir jadi bencana drama ruang ganti. Lu punya Mega yang dipuja bak pahlawan nasional di Indonesia, Jordan yang punya reputasi speaker elit berdarah dingin, dan Da-in yang merupakan anak emas publik voli Korea. Secara teori psikologi olahraga, ego mereka harusnya tabrakan. Harusnya ada yang cemberut kalau nggak dikasih bola, atau ada yang malas lari kalau temannya yang dapat puji-pujian dari media.
Tapi disinilah letak keunikan trio MJD yang bikin merinding sekaligus haru. Mereka nggak butuh psikolog olahraga mahal buat nyelarasin ego. Chemistry mereka itu dibangun dari hal-hal sederhana yang membumi. Nongkrong bareng, setelah latihan berat, saling koreksi pelafalan bahasa Korea Mega yang masih medok. Atau ketawa, ketiwi ngeliat Jordan yang kepedesan nyoba makanan lokal. Ketika Mega melakukan kesalahan error berturut-turut, yang biasanya langsung bikin netizen tanah air ngetik paragraf hujatan, Kim Da-in gak bakal melotot galak ala pelatih jadul. Dia malah bakal nyamperin Mega, nepuk pundaknya, lalu ngomong sesuatu yang bikin Mega senyum lagi. Begitu juga sebaliknya, saat Da-in lagi frustrasi karena umpannya agak ngaco, Jordan bakal teriak ngasih semangat dari lini belakang dengan gestur yang bilang, "Tenang, lempar aja bolanya ke atas, biar gua yang urus sisanya." Rasa saling percaya yang humanis inilah yang gak bisa dibeli pakai uang kontrak miliaran won. Tim rival sibuk beli pemain mahal, tapi lupa beli rasa kekeluargaan. Makanya tim mereka mainnya kaku kayak kanebo kering. Sindiran keras untuk sistem kuota pemain asing KOFO kombinasi maut trio MJD ini sebenarnya adalah tamparan keras bin pedas buat regulasi KOFO, Federasi Voli Korea. Selama bertahun-tahun, mereka bikin aturan kuota pemain asing dan kuota Asia dengan harapan liga jadi lebih seimbang dan kompetitif. Mereka pikir dengan membatasi jumlah pemain luar, tim-tim lokal bisa bersaing secara sehat, tanpa ada satu tim yang mendominasi keterlaluan. Tapi begitu Hill State berhasil meramu Mega, Jordan, dan Da-in dalam satu harmoni taktik yang sempurna, regulasi itu mendadak kelihatan konyol dan ompong. Hill State membuktikan kalau lu punya kecerdasan taktis, lu nggak perlu ngakalin regulasi. Lu tinggal maksimalkan apa yang ada sampai ke titik ekstrem sampai federasi sendiri bingung. Mau bikin aturan apa lagi musim depan buat ngebatasin lu? Tim-tim rival yang cuma bisa pasrah sekarang mulai merengek di media, ngeluh kalau kombinasi ini merusak keseimbangan liga. Halah, cengeng. Bilang aja lu malas mikir dan manajemen tim lu pelit, gak mau investasi ke pencarian bakat yang bener. Mereka maunya dapet piala, tapi instan, giliran ada tim yang kerja keras bangun sistem taktik yang solid, dibilang curang. V-League itu kompetisi kasta tertinggi, bukan ajang perlombaan 17-an yang semua pesertanya harus dapat kerupuk, biar nggak ada yang nangis. Kalau nggak siap mental ngelawan monster, mending tim lu turun kasta aja main di Liga Tarkam. Media sirkus dan tepukan jidat para komentator TV. Mari kita masuk ke sirkus terbesar di Korea, ruang pers dan studio televisi. Begitu trio MJD ini konsisten nyetak kemenangan beruntun, muka para komentator TV di Korea mendadak berubah jadi komedi situasi. Lu tahu kan gaya komentator Korea yang kalau ada poin bagus langsung teriak, "Ya, debak," sampai urat lehernya mau putus? Nah, gara-gara Mega, Jordan, dan Da-in, mereka sekarang kehabisan kosakata. Semua kata sifat dari yang paling puitis sampai yang paling lebay udah habis dipakai di bulan pertama kompetisi. Sisa musimnya, mereka cuma bisa melongo, megangin jidat, sambil sesekali ketawa getir tiap kali ngeliat bola smash Mega, bikin lantai kayu lapangan retak tipis. Media Korea itu terkenal paling pinter bikin narasi drama. Di awal musim, mereka sibuk bikin polling dan prediksi. Apakah kuota Asia seperti Mega bisa bertahan dari gempuran fisik speaker barat seperti Jordan? Mereka pengennya ada rivalitas sehat yang penuh drama air mata, biar rating TV naik. Yang kejadian malah plot twist. Bukannya berantem berebut panggung, Mega dan Jordan malah kayak duo komplotan begal yang lagi bagi-bagi wilayah jarahan. Mega jatahnya eksekusi sektor kanan, Jordan bagian porak-porandakan sektor kiri dan belakang. Kim Da-in, dia bos gengnya yang duduk manis di tengah, sambil bagi-bagi tugas lewat kode jari. Media yang tadinya siapin artikel kritik pedas, terpaksa buru-buru ganti judul jadi artikel pemujaan yang isinya penuh sanjungan setinggi langit. Sungguh sebuah jilatan ludah taktis yang sangat estetik. Sentilan pedas buat netizen dua negara detoksifikasi toksik. Nah, ini bagian yang paling humanis sekaligus paling bikin ngakak kalau kita bahas fenomena di luar lapangan. Trio MJD ini secara nggak langsung jadi agen perdamaian dunia yang berhasil menjinakkan dua ras netizen paling barbar di muka bumi. Netizen Indonesia yang jempolnya lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan netizen Korea, K-Nets, yang hobi ngetik kritik pakai standar kesempurnaan moral malaikat. Sebelum ada trio ini, isi kolom komentar akun official KOFO atau klub itu mirip medan perang dunia ketiga. Isinya hujatan, rasisme terselubung, sampai adu argumen gak penting soal siapa yang paling berkontribusi.
Tapi begitu Kim Dain mulai rutin meluk Mega tiap kali dapat poin, dan Jordan Wilson ikutan joget TikTok bareng Mega di ruang ganti, aura toksik itu mendadak luntur. Netizen Indonesia yang biasanya reaktif langsung luluh ngeliat betapa tulusnya Dain ngejaga kenyamanan Mega di perantauan. Sementara Kinets yang biasanya dingin mulai jatuh cinta sama kepribadian Mega yang ramah tapi mematikan di lapangan. Trio ini membuktikan kalau olahraga itu bahasa universal yang paling ampuh buat menyembuhkan penyakit mentalitas minder dan rasis. Mereka nggak butuh kampanye formal pakai brosur atau tagar di Twitter. Cukup dengan pelukan hangat di lapangan, setelah dapat poin krusial, mereka udah bisa bikin jutaan orang di dua negara berbeda sadar. Oh, ternyata kita semua sama-sama manusia yang suka nonton voli, gak usahlah saling maki. Ini tamparan keras buat para buzzer politik atau akun gosip yang hidupnya cuma cari duit dari hasil adu domba orang. Tonton tuh trio MJD, biar otak lu rada adem. Logika kaos yang bikin pelatih lawan kena mental kembali ke taktik lapangan, yang makin hari makin gak masuk akal sehat. Dalam ilmu strategi voli modern, sebuah tim itu dianggap sukses kalau mereka punya pola permainan yang konsisten dan bisa diprediksi oleh pelatihnya sendiri tapi tidak oleh lawan. Nah, Hill State bersama trio MJD ini malah membalikkan teori itu menjadi sebuah konsep bernama control chaos, kekacauan yang dikendalikan. Ada momen di mana receive dari lini belakang Hill State itu hancur sehancur-hancurnya gara-gara servis lawan yang melintir. Pelatih lawan udah senyum-senyum di pinggir lapangan, mikir kalau ini saatnya dapat poin gratis. Tapi disinilah keajaiban logika trio MJD bekerja. Dain gak maksa bikin umpan cantik yang presisi. Dia cuma melempar bola asal tinggi ke udara, semacam instruksi tanpa kata. Nih bola, terserah lu berdua mau diapain. Dan disanalah mental taktis tim lawan dihancurkan berkeping-keping. Jordan Wilson dengan langkah raksasanya langsung melompat, menahan badannya di udara selama sekian detik, lalu memukul bola dengan sudut yang memotong tajam. Kalau bola itu bisa diblok, pantulannya langsung disambar Mega yang udah siap di posisi cover dengan insting predator. Jadi, taktik terbaik untuk melawan mereka sebenarnya adalah berdoa, agar hari itu mereka bertiga mendadak lupa cara main voli. Selama mereka masih ingat cara lompat dan mukul, skema bertahan secanggih apapun cuma bakal jadi hiasan di pinggir net. Lawan dipaksa main dalam ketakutan, dan dalam olahraga profesional, tim yang main pakai rasa takut itu udah kalah 50% sebelum peluit pertama ditiup. Sindiran buat tim yang sibuk nyari kelemahan, gua suka geli ngeliat tim-tim rival yang kalau kalah langsung bikin evaluasi berlembar-lembar. Mereka sibuk nyari kambing hitam, oh libero kita kurang cepat, atau blocking kita kurang rapat. Weh, sadar diri dong. Masalahnya bukan di tim lu yang jelek, tapi emang kualitas trio MJD ini yang udah gak masuk akal buat level liga domestik. Lu mau ganti libero pakai robot sekalipun, kalau bola smash datang dengan kecepatan 90 km per jam dari jarak dekat, robotnya juga bakal korsleting dan keluar asap. Hillstead dengan trio ini memberikan pelajaran berharga soal arti efisiensi yang hakiki. Mereka gak butuh drama rally panjang yang bikin penonton jantungan. Kalau bisa diselesaikan dalam 3 detik, kenapa harus diperpanjang sampai 3 menit? Gaya main yang to the point ini sekaligus menyindir tim-tim lain yang kebanyakan gaya. Putar sana, putar sini, umpan tipuan tipis-tipis, tapi ujung-ujungnya bola mental keluar lapangan atau kena blok. Trio MJD itu ibarat algojo yang datang bawa kapak besar. Gak usah banyak pidato, sekali tebas langsung kelar urusan. Efisien, kejam, tapi sangat memuaskan buat ditonton. Dinasti MJD dan warisan berdarah dingin untuk voli Asia Mari, kita bungkus analisis ugal-ugalan ini di babak pamungkas. Kalau lu pikir trio MJD ini cuma sekadar fenomena semusim yang viral di TikTok, lalu hilang ditelan algoritma, lu salah besar. Apa yang mereka bangun di Hill State itu bukan cuma tontonan akhir pekan, tapi fondasi sebuah dinasti baru yang bakal bikin tim-tim lain kena trauma psikologis jangka panjang. Mereka sukses mengubah DNA kompetisi V-League dari yang tadinya jaim, penuh tata krama feodal, menjadi liga yang brutal, efisien, dan penuh dengan determinasi tingkat tinggi. Sekarang, mari kita berikan sindiran paling mematikan buat klub-klub rival yang musim ini cuma bisa gigit jari di peringkat bawah. Selama kompetisi bergulir, manajemen mereka sibuk bikin pembelaan di depan sponsor. Kami sedang dalam masa transisi, kami sedang membangun tim masa depan. Halah, itu kalimat klise paling pengecut di dunia olahraga. Transisi kok bertahun-tahun, itu mau bangun tim voli atau mau kredit rumah. Hill State gak butuh waktu 5 tahun buat bikin Mega, Jordan, dan Dain klik di lapangan. Mereka cuma butuh 1 pramusim yang intens, komunikasi yang waras tanpa sekat ego, dan komitmen taktis dari pelatih yang otaknya nggak kaku. Hasilnya, gelar juara yang diraih dengan cara membantai ekspektasi semua orang.
Warisan humanis merobohkan tembok angkuh voli Korea sisi paling mahal dari trio MJD ini sebenarnya bukan trofi emas atau bonus miliaran won yang masuk ke rekening mereka. Warisan terbesar mereka adalah runtuhnya tembok arogansi voli Korea terhadap pemain-pemain dari Asia Tenggara. Selama ini, ada stigma tak tertulis kalau pemain Asia Tenggara itu cuma pelengkap kuota pemasaran, taktik dagang, biar liga mereka ditonton di luar negeri. Mega datang dan merobek-robek paspor diskriminasi itu pakai prestasinya sendiri, dan dia nggak sendirian. Dia disokong penuh oleh Dain sebagai kapten lokal yang waras, serta Jordan sebagai representasi kekuatan global yang respek pada kualitas individu, bukan asal negara. Mereka bertiga menunjukkan ke publik Korea kalau bakat itu nggak peduli lu lahir di Jember, di Amerika, atau di Seoul. Begitu lu pakai jersey yang sama dan punya visi yang sama, lu adalah satu unit tempur yang setara. Ini adalah tamparan humanis yang sangat keras buat industri olahraga Korea yang kadang masih terjebak dalam xenofobia terselubung. Anak-anak kecil di Indonesia sekarang bisa bermimpi main di liga top luar negeri, bukan sebagai pemandu sorak, tapi sebagai bintang utama. Sementara anak-anak di Korea mulai belajar menghargai perbedaan budaya lewat interaksi manis trio ini di lapangan. Kalau ini bukan dampak sosial yang hebat, gua nggak tahu lagi apa namanya. Sindiran untuk pengamat yang meramal kehancuran trio ini. Gua masih ingat banget di pertengahan musim, pas Hill State sempat kalah sekali atau dua kali gara-gara jadwal padat, para pengamat karbitan di forum online langsung bikin analisis sotoy. Nah kan, taktik MJD sudah terbaca. Mega mulai kelelahan, Dain umpannya sudah monoton. Mereka kayak burung herring yang nungguin singa mati biar bisa makan bangkai. Mereka pengen banget trio ini gagal cuma demi membuktikan kalau meramalan awal musim mereka yang bernada pesimis itu benar. Tapi apa tanggapan trio MJD? Mereka nggak bales pakai konferensi pers drama atau bikin status galau di media sosial. Mereka balas dengan performa di pertandingan berikutnya. Menang straight set 3-0 dengan statistik serangan di atas 55%. Itu cara mematikan bacotan kritikus paling elegan yang pernah ada. Dain sengaja bikin variasi umpan yang lebih gila, Jordan sengaja main lebih agresif di net, dan Mega tetap dengan senyum ramahnya, tapi tangannya tetap dingin saat mengeksekusi bola mati. Kritikus yang tadinya udah siapin bahan hujatan, terpaksa buru-buru hapus draft artikel mereka sambil nahan malu. Kasihan, niatnya mau kelihatan pinter, malah kelihatan tolol berjamaah. Akhir cerita. Mengapa mereka disebut juara sejati? Pada akhirnya, definisi juara sejati itu bukan cuma soal siapa yang megang piala di akhir musim sambil disembur potongan kertas-kertas emas, konfeti. Juara sejati itu adalah mereka yang mampu mengubah cara orang memandang permainan tersebut. Dan trio MJ sukses melakukan itu. Sebelum ada mereka, voli putri V-League itu dinilai dari seberapa kuat fisik pemain asingnya. Setelah ada mereka, orang sadar kalau voli itu adalah seni orkestra yang butuh dirigen jenius, Dain, serta dua solois maut dengan karakter berbeda, Mega dan Jordan. Mereka bertiga telah menulis ulang buku sejarah voli modern dengan tinta yang pedas, tajam, tapi penuh dengan tawa dan kemanusiaan. Mereka membuktikan kalau lu main pakai hati, pakai otak, dan tanpa ego, nggak ada satupun tembok taktik yang nggak bisa lu hancurin. Tim rival boleh saja belanja pemain lebih mahal musim depan, federasi boleh saja ganti regulasi biar lebih ketat, tapi memori tentang bagaimana trio MJD mengacak-ngacak liga dengan gaya yang to the point dan menghibur bakal tetap tinggal di kepala pencinta voli untuk waktu yang sangat lama.